Ya, nah kita ngomongin orang tua yang gak ada gunanya. Ya jadi belum lama Mbah Amin Rais bersama teman-temannya yang lucu-lucu itu ceritanya bikin jumpa pers, ya. Lalu bilang mau mengerahkan rakyat alias people power dan juga mau ngacak-ngacak Solo. Pernah membangun aja nggak pernah. Kok mau ngacak-ngacak? Amin. Wah, saya jadi ingat anak tetangga saya. Kalau nggak dikasih jajan cilok itu ngamuk, ngacak-ngacak kamar mandi. Ya entah sudah berapa episode saya ngonten soal Amin Rais. Tapi sepertinya orang tua yang sudah bau tanah ini, awalnya saya kira cuma sekedar gelandangan politik yang mau menghabiskan masa tuanya berlakon seperti Sengguni. Tapi sepertinya kalau tokoh wayang Sengguni itu benar-benar ada, pastinya Sengguninya yang tersinggung disamakan dengan Mbah Amin Rais. Amin. Kita tengok ke belakang sebentar. Sebenarnya Mbah Amin Rais ini juga nggak terlalu berguna, bahkan di masa reformasi dulu. Dia cuma menang tampil saja, karena sering tampil jadi seolah tokoh reformasi. Apa yang dia lakukan ketika reformasi dulu itu, sebenarnya juga nggak lebih banyak dari yang dilakukan oleh Budiman Sujatmiko misalnya. Itu pun Amin Rais sudah mendapat banyak keuntungan dari buah reformasi. Dia sempat jadi ketua MPR di zaman Presiden Gus Dur. Ketua MPR, meski waktu itu nggak banyak manfaatnya. Amin. Ya, nah ini menurut saya Amin Rais tidak banyak peran melengsarkan Soeharto atau Orde Baru. Dia malah banyak peran waktu melengsarkan Gus Dur. Amin. Itulah kenapa kemudian keluar kalimat sakti dari Gus Dur. Saya menyebutnya sebagai kutukan kepada Amin Rais, yaitu bahwa kelak kalau Indonesia ini maju, Amin Rais bukanlah bagian dari orang-orang yang memajukan Indonesia. Dia hanya bakal jadi gelandangan politik. Amin. Dan sepertinya apa yang Gus Dur ucapkan dulu sekarang mulai jadi kenyataan. Mbah Amin Rais mulai nggak jelas kelakuannya. Dulu katanya tokoh nasionalis, tapi bikin partai yang mendukung politik identitas. Dulu katanya setia kepada Pancasila, sekarang bergaulnya sama marketing khilafah. Dulu katanya anti KKN, tapi di partai yang dia dirikan, Partai Umat itu, ketua umumnya adalah menantunya. Dulu katanya anti cendana, menyerukan penjarakan Prabowo, tapi sekarang satu barisan. Dulu mengkritik pendidikan Indonesia mahal, tapi Amin Rais punya bisnis sekolah yang SPP-nya sangat mahal. Amin. Ya, Mbah Amin Rais pakai gaya-gayaan, menyerukan people power. Dia sendiri saja udah tanpa power. Terbukti kemana-mana bawa power bank. Kalau ada aktivis atau demonstran menyerukan people power, itu lihat-lihat sikon dulu, Mbah. Sikon negara, sikon gimana pemimpin negaranya, sikon bagaimana perekonomiannya tumbuh secara nasional, sikon gimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap presidennya, sikon gimana demokrasi berjalan, dan yang paling penting, Mbah, sikon Mbah Amin sendiri. Kalau semua faktor itu nggak ada satupun yang kira-kira membuat rakyat cemas terhadap keadaan, nggak ada faktor yang membuat sebagian orang-orang itu menuruti kemauan Mbah Amin Rais yang nggak ada gunanya itu. Yang ngapain orang repot-repot ikut komando Amin Rais? Orang-orang di luar sana lagi sibuk, Mbah. Orang-orang di luar sana punya pekerjaan semua, nggak kayak Mbah Amin Rais. Orang-orang di luar sana punya kegiatan yang berguna. Mereka nggak ngumpet, mereka nggak sembunyi dari keadaan, mereka nggak sempat nganggur. Karena mereka para pejuang hidup. Mereka nggak sempat luntang lantung, karena hidup nggak cuma digunakan buat nyinyirin pemerintah yang belum tentu salah. Hidup nggak cuma digunakan buat ngumpul sama orang-orang yang nggak waras, lantas jumpa pers, dan lalu teriak-teriak mau menggulingkan pemerintah. Mbah Amin sebenarnya sudah ambil jalan yang tepat untuk berjuang, yaitu ketika membuat partai Gurem. Maksud saya membuat partai umat.
Saya termasuk yang memuji akhirnya Mbah Amin Rais menemukan pelabuhan terakhirnya dalam berpolitik. Meski memang Partai Umat ini daripada kegiatan positifnya lebih banyak dramanya. Belum apa-apa kadernya sudah pada keluar. Belum lama kok udah keluar. Amin, amin. Kalau saya lebih melihat soal Mbah Amin Rais dan people power-nya ini adalah semacam halusinasi tingkat akhir dari Amin Rais dan juga kroco-kroconya. Apa kekuatan Amin Rais sekarang? Apa yang membuat 80% lebih rakyat yang puas dengan kinerja Presiden Jokowi itu berbalik mengikuti Amin Rais yang hidupnya saja nggak jelas itu? Nggak ada alasan orang mengikuti ajakan Amin Rais. Nggak ada alasan kuat orang mau mendengarkan Amin Rais, dan gak ada orang waras manapun yang sudi ikut jejaknya Amin Rais. Bahkan saya yakin anak-anaknya aja ogah. Sekarang bagaimana kalau situasinya kita balik? Min, gimana coba? Kalau situasinya dibalik, bagaimana kalau 80% lebih pecinta Pak Jokowi atau sekitar 150 juta orang itu menyerukan kandangin Amin Rais? Apakah Amin Rais akan masuk kandangnya dan menghabiskan hidupnya di sana? Ini pertanyaan kita buat Mbah Amin Rais. Dan tentu sebagai orang yang bermartabat, kita hanya bisa minta ke Pak Jokowi seperti biasanya. Pak Jokowi, kasihanilah Mbah Amin Rais. Karena dia sudah uzur, Pak. Karena Amin Rais sudah sangat tua renta. Mungkin saja dia nggak tahu apa-apa dengan yang dia ucapkan itu. Mungkin saja Mbah Amin Rais itu khilaf permanen. Maafkan Amin Rais, Pak Presiden. Dia hanya sekedar membacot tanpa dasar. Dia hanya sekedar mangap tanpa mikir. Maafkan kakek tua itu, Pak Jokowi. Dia memang sangat menyebalkan, tapi kami sayang kepadanya, Pak Presiden. Dia memang sangat tak berguna, tapi kami masih menyisakan rasa kasihan kepadanya. Dia memang sangat memuakkan, tapi biar saja kita beri kesempatan dia menikmati hidupnya. Jangan kita kubur sebelum dia meninggal, Pak. Aman kan? Baik, sahabat sekalian, itulah kita melihat atau menyaksikan satu buah video yang coba direaksi pada kesempatan kali ini. Memang dari video yang ditampilkan tadi, ya cukup menghibur dan juga setidaknya mewakili perasaan sebagian besar rakyat Indonesia yang puas akan kepemimpinan Presiden Jokowi, di mana saat ini diganggu dengan ulah Amin Rais bersama kroco-kroconya yang ingin menggulingkan pemerintahan Presiden Jokowi dengan cara akan melakukan people power dan berpusat di kota Solo. Dan hal ini memang persis seperti yang disampaikan tadi dalam video itu. Memang kalau kita perhatikan sejauh ini Pak Amin Rais tidak punya power apa-apa dan tidak punya prestasi apa-apa dalam membangun bangsa dan negara ini. Tetapi ketika ada presiden seperti Jokowi yang mampu mengayomi seluruh rakyat Indonesia dengan pembangunan-pembangunan, ya pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, malah justru ingin digulingkan hanya karena ada satu lain hal, mungkin juga seperti yang disampaikan tadi, seperti anak kecil yang tidak kebagian jajan. Ya, biarkanlah masyarakat yang menilai tentunya. Dan kalau dengan ulahnya seperti ini, justru secara tidak langsung ia mematikan partainya yang baru ia bentuk, yaitu Partai Umat, yang belum apa-apa sudah sebagian besar kadernya pada keluar. Kemudian dengan ulahnya ini juga justru akan memicu masyarakat untuk antipati terhadap partai yang baru dia bentuk. Dan ya kita sangat berharap agar rakyat Indonesia tidak terkontaminasi dengan apa yang diprovokasikan oleh Amin Rais tersebut, sehingga Indonesia tetap tenang dan aman. Dan besar harapan kita Pak Presiden Jokowi tetap sehat, tetap sabar, dan tetap amanah dalam menjalankan tugas di sisa masa waktu jabatannya ini. Besar harapan kita semoga ia kuat menghadapi semua itu, dan kita yakin dan percaya bahwa siapa yang berada dalam suatu jalan kebenaran pasti tentu akan memenangi setiap perkara yang dihadapi.